Pagi semuanya. Pagi ini kita Advent Class Selasa 2 Februari 2024 ya. Nah, di Advent Class sebelumnya kita udah belajar tentang Fibonacci ya. Jadi bagi yang belum jelas bisa dilihat lagi di channel YouTube-nya TPFX Palembang. Mungkin bisa diulang di situ. Nah, pada kesempatan hari ini Advent Class-nya mungkin apa lagi ya? Mungkin ada pertanyaan atau ada saran dari eh, kalian semua untuk Advent Class berikutnya mau belajar tentang apa? Atau mungkin ada yang bertanya yang kurang jelas tentang Fibonacci yang kemarin atau yang Advent Class sebelumnya juga boleh seperti itu ya. Kalau kemarin Advent Class-nya kita pernah belajar tentang risk management, ilmu yang penting untuk capai profit atau akunnya nggak akan MC. Lalu ada Fibonacci. Mungkin hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Oh ya, jadi mungkin ada yang baru atau yang sudah lama juga yang belum tahu tentang platform ini. Ini namanya TradingView. Jadi kalau yang baru yang mau download itu bisa langsung di Play Store atau di App Store atau bisa langsung di web browsing juga. Ketik www.tradingview.com. Saya bukan promosi atau apa ya, tapi menurut saya platform ini sangat bisa membantu kita maupun membantu misalkan tim sales untuk bertemu dengan klien atau bertemu calon nasabah yang sudah pernah trading ataupun yang belum pernah trading. Itu sangat bisa terbantu dengan pakai platform ini. Contoh kalau saya bilang, contoh misalkan kalau ketemu klien yang mungkin bertanya, harga emas tahun kemarin di berapa ya, di harga berapa ya. Nah, dengan platform ini kita juga bisa lihat harga emas dari tahun ke tahun sebelumnya. Itu tinggal di drag aja ini kursornya di bawah sini ada tanggal dan tahunnya ya, contoh yang di bawah yang bergerak-gerak ini. Ini 2023 Desember kan. Kalau ada yang bertanya harga emas tahun kemarin di harga berapa? Berarti di tahun kemarin bulan 2 Februari 2023 kan. Kita tinggal tarik mundur aja 2023 bulan 2, Pak. Berarti kan 2023 bulan 2 nih, ini Juni 2022 Desember 2023 nih. Di sekitaran sini ini Januari. Nah, ini Februari tanggal 2 ya. Nih, jadi tepat di sini di zoom aja nih di candle ini tepat 2 Februari 2023. Kalau ditempatkan di sini, ini di sebelah kanannya itu ada harga juga yang bergerak. Kalau ditarik garis ini, misalkan ini 2 Februari 2023, satu candle ini berarti satu candle tanggal 2 itu high-nya berarti di sini tanggal 2 Februari ini ya. Kalau ditarik garis di sini, ini harganya di 1960, low-nya di tanggal 2 itu 2 Februari itu di sini. Berarti kita tahu harga emas 1 tahun yang lalu itu high dan low-nya pun kita tahu. Jadi nggak perlu kita cari-cari tahu di Google yang belum tentu dapat harganya yang atau dapat websitenya yang kasih info yang valid ya. Ini salah satu contoh aja ini kalau 1 tahun yang lalu. Kalau ada yang nanya harga emas 10 tahun yang lalu di harga berapa ya? Jadi kita sebagai tim sales kalau ada yang pertanyaan seperti itu dari klien juga nggak pusing untuk jawabnya, cukup dari platform TradingView ini kita bisa dapat datanya itu ya. Jangankan 1 tahun, 10 tahun yang lalu pun masih bisa dilihat ya. Nah itu salah satunya aja. Contoh lagi misalkan seperti yang tadi kita misalkan menawarkan nasabah mengenai forex, komoditi dan indeks. Ini kalau di layar sebelah kiri atas ini ada logo XAU ya, ini gold ya, tahu ya logo XAU ini berarti gold ya. Ini kalau diklik, ini saya hapus dulu XAU-nya. Di atas ini ada all, ini sudah semuanya. Ini stok, ini maksudnya stok ini adalah saham ya. Jadi kalau saya klik stok ini adalah tampilan atau kalau mau dilihat list-listnya ini adalah harga-harga saham yang bisa diperdagangkan di industri ini. Bukan berarti di TPFX semuanya ada ya.
Jadi hanya contoh yang paling atas ini adalah logo saham Tesla ya. Ini Apple. Jadi stok ini adalah perusahaan. Jadi kalau mau lihat apa aja yang bisa ditransaksikan di industri ini, ada saham itu bahasa Inggrisnya nih stok ini. Ini ada semua listnya, ada saham Apple, Nvidia, Amazon, eh, Microsoft, Meta dan lain-lainnya. Ini seperti kayak pendanaan ya. Ini juga banyak nih mungkin pendanaan yang terjadi di negara seberang ya. Nah ini forex, kalau forex sudah tahu lah ya, mata uang, currency, euro, USD dan lain-lain. Cryptocurrency pun ada juga di sini. Nah yang ini indeks tadi. Nah kalau yang belum tahu indeks, kalau dilihat diklik di sini juga bisa tahu indeks apa aja yang ada di industri ini. Ini DXY ini indeks dolar ya, indeks harga dolar. Ini ada keterangannya juga. US Dollar Currency Index ini, Nifty ini adalah Nifty ini indeks di India ya, Nifty Bank ini ya. Ini ada S&P 500, ini adalah indeks saham di Amerika, total gabungan 500 saham-saham besar di Amerika. Jadi di sini juga ada nih di listnya nih, indeks mau dilihat indeks apa aja pun ada di seluruh dunia lah kita bilangnya, seperti Bapak bilang. Hang Seng dan lain-lain itu juga ada di dalam list indeks ini ya. Lalu ada lagi bonds dan ekonomi dan lain-lainnya. Nah, jadi platform ini sangat membantu untuk tim sales kalau bertemu dengan klien atau menemui kendala, misalkan klien bertanya apa yang kita nggak tahu soal industri ini, sebenarnya platform ini sangat membantu ya. Jadi kalau belum di download atau yang mau langsung buka di website juga bisa ya. Nah, bukan hanya itu aja mengenai analisa atau indikator atau semua time frame yang mungkin di MetaTrader juga ada, misalkan mau lihat pergerakan harga di time frame 45 menit, di time frame 3 menit, mungkin di MetaTrader nggak ada. Kalau di TradingView ini ada, ini time frame 45 menit bisa diklik. Kalau yang biasa standar kan kalau di MetaTrader ada, di H1 MetaTrader ada, di sini juga ada, tapi di 45 di MetaTrader nggak ada. Atau kayak seperti time frame 3 menit di MetaTrader nggak ada ya. Ini bisa dipakai di TradingView. Belum lagi indikator ataupun yang lainnya. Nah, jadi menurut saya ini juga ada yang tadi kita lihat, ada berita juga bisa dilihat di platform ini. Di bawah sini ada gambar benderanya. Ini contoh kalau pairnya di gold XAU USD berarti dia berhubungan dengan berita Amerika ya. Ini ada benderanya juga, ini bendera Amerika. Ini kalau diklik, ini ada NFP, non-farm payroll, tanggalnya, forecastnya, previewsnya, ini juga ada semua di sini. Kalau di contoh di pair lain, misalkan di euro, kita lihat ada berita di euro USD, berarti kan yang berhubungan adalah mata uang euro dan dolar Amerika. Nah, kalau dilihat benderanya, ini yang Amerika tadi non farm payroll. Nah, yang biru ini berarti tentang euronya. Ini bendera Uni Eropa ya. Ini ada balance of trade tanggal 5 Februari nanti jam 2. Ini saya pakai jamnya jam ini ya, jam Amerika ya. Ini ada forecastnya, ada previewsnya. Forecastnya belum keluar karena tanggal 5, hari ini tanggal 2. Di pair-pair lain juga, misalkan di GBP kita mau lihat ada berita apa di GBP USD, berarti kalau USD-nya mungkin sama dengan yang tadi beritanya. Kalau di poundnya apakah ada, nanti lagi loading ya sebentar. Ini yang berita Amerika tadi, berarti dalam minggu ini untuk pound sterling atau GBP-nya nggak ada berita ya. Nah, berita yang ditampilkan yang di sini itu berita yang high impact atau yang medium, itu bisa dipilih di settingannya ya. Jadi di settingan ini banyak juga, bisa setting simbol, warna candlestick, bisa setting event atau berita ekonomi semuanya, bisa pakai alarm juga dan lain-lain. Jadi menurut saya harusnya si tim sales eh, ada si platform yang seperti ini, atau kalau mau eh, kalau mau mencari info apa tentang TradingView ya bisa tanya ke saya, atau
setidaknya bisa dapat ilmu lah dari sini untuk membantu kalau misalkan bertemu dengan klien yang tanya jawab tentang industri forex yang seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kemarin Fibonacci sudah belajar. Jadi kalau mau belajar teknik entry sebenarnya itu ada ribuan ya. Ada Fibonacci. Kalau kita lihat dari indikator ini aja, ini ada banyak sekali ya. Ini favorit ini. Ini teknikal nih semuanya indikator strategi. Semuanya ada di sini. Jadi kalau ada ketemu klien yang bertanya tentang indikator yang kalian nggak ngerti atau belum pernah dengar, bisa pakai platform ini, tinggal dicari aja indikator yang ditanyain itu apa namanya, tinggal dicari di sini ya. Semuanya ada semua di sini. Ada yang mau bertanya untuk event kelas hari ini? Iya, silakan. Apa saya bahwa kita tentang kasih atau musik memang ya kalau belum pernah karena di sini banyak harus bisa Memaksimalkan ya. kayaknya yang seperti lagi dan yang kedua klarifikasi loh, karena kalau saya khawatir bahwa website atau hasil ada yang dan kan antara berbayar dan tidak berbayar, yang tidak berbayar itu semuanya ada. Enggak kok Pak. Proporsi yang berbayar atau jadi yang saya pakai sekarang ini yang gratis ya. Jadi yang gratis pun masih banyak fitur yang bisa kita dapat. Nah, memang ada yang berbayar yang lebih lengkap lagi, itu biasanya lebih ke maksudnya lebih ke kompleks lagi. Contoh misalkan di platform ini kita bisa backtest atau chartnya ini bisa saya potong atau bisa saya hilangkan chartnya. Misalkan saya mau potong pergerakan harga GBP USD dari bulan kemarin, itu bisa dipotong chartnya, ini bisa dihilangkan yang sudah terjadi. Nah, itu butuh yang premium yang berbayar. Jadi kalau yang gratis nggak bisa. Jadi yang saya pakai sekarang ini ya, ini yang gratis ya. Jadi nggak bayar apa-apa. Semuanya bisa diakses, tapi agak terbatas dibandingkan dengan yang premium. Tapi yang terbatas aja itu udah lumayan bagus lah ya. Ya, contoh kalau yang premium itu dia bisa pakai time frame-nya yang aneh-aneh. Misalkan kita mau pakai time frame 8 menit. Kalau yang gratis nggak bisa. Kalau yang premium bisa. Contoh kalau misalkan ini aja, ini time frame yang 10 menit ya. 10 menit ini kalau yang gratis dia nggak bisa. Nih, dia disuruh kita untuk upgrade yang premium. Yang 10 menit nggak bisa, tapi yang premium untuk time frame 10 menit, 9 menit, 7 menit, semuanya bisa diakses di situ ya. Satu lagi, ya. Saya ikut yang itu dia bisa menampilkan tulis itu yang di watchlist ini ya. Yang tidak berbayar bisa juga. Bisa juga. Jadi untuk yang gratis atau yang nggak berbayar, ini watchlistnya cuma bisa satu. Tapi kalau yang ya kalau yang tambahan gitu. Ya kalau yang berbayar bisa lebih dari satu. Ada. Iya ada untuk yang free, yang gratisan juga ada disediain watchlist tapi cuma satu seperti itu. Ya kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin sekian advance class hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, atau yang mungkin kurang jelas mau diulang lagi, nanti juga diupload di channel YouTube-nya TPFX Palembang ya. Sekian advance class hari ini, terima kasih.